Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Hanya Entertain, pusatnya informasi, ilmuwan, dan juga hiburan. Seperti biasanya, saya kembali kepada kalian semuanya, tentunya dengan segudang spoiler film yang akan mengisi waktu luang kalian dan akan menghibur waktu-waktu senggang kalian. Kali ini saya kembali kepada kalian semua dengan salah satu film yang menceritakan tentang Perang Dunia. Film ini berkisah tentang dua orang tentara yang menyelamatkan 1.600 tentara lainnya dari serangan atau sergapan tentara Jerman. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk pada spoiler filmnya. Pada 6 April 1917, tepatnya di Perancis, dua orang tentara Inggris berpangkat kopral, yaitu Black dan Scofield, yang sedang beristirahat tiba-tiba didatangi atasannya. Mereka berdua diminta untuk menghadap sang komandan, yaitu Jenderal Edinburgh. Sesampainya di ruangan Jenderal Edinburgh, mereka berdua pun diberitahu bahwa rekan-rekannya dari Resimen 2 Devon yang berada di garis depan pertempuran, tepatnya di hutan Croix-les, sebelah tenggara kota Ekos, Prancis, sedang dalam bahaya karena ternyata pasukan Jerman berencana untuk melakukan penyergapan dengan artileri ketika Resimen Defense kedua tersebut melakukan serangan esok pagi. Maka saat itu tidak bisa mengirim pesan darurat dengan cepat kepada Resimen Defense dikarenakan kabel telegraf mereka dirusak oleh pihak Jerman. Oleh karenanya, Black dan Scofield yang memiliki kemampuan membaca peta yang sangat baik dan juga memiliki keberanian yang luar biasa diperintahkan untuk menyampaikan pesan darurat tersebut kepada Kolonel Mackenzie, yaitu pemimpin Resimen kedua Devos tersebut. Pesan tersebut berisi perintah untuk segera membatalkan serangan karena jika tidak, maka nyawa 1.600 pasukan lainnya akan terbantai oleh pasukan Jerman. Dengan dibekali amunisi seadanya, mereka berdua pun bergegas dengan gagah berani. Mereka berangkat, awalnya Scofield agak sedikit ragu jika mereka berangkat di siang hari karena itu akan dengan mudah diketahui oleh pasukan Jerman. Namun Black tetap bersikeras untuk segera berangkat karena mereka terus dipacu dengan waktu. Bukan hanya itu, kakak Black yaitu Letnan Joseph ternyata juga ada di Resimen Devon kedua tersebut. Oleh karenanya, ia tidak mau membuang waktu setelah diberitahu rute mana saja yang harus dilewati. Mereka pun bergegas untuk keluar dan memulai perjalanannya. 15 menit sudah mereka lalui. Mereka berjalan sejauh ini masih aman saja, hingga akhirnya mereka pun sampai di parit pasukan Jerman. Namun ternyata parit tersebut kosong, dan tidak ada satupun tentara Jerman. Black dan Scofield kemudian mencoba untuk menelusuri parit tersebut, guna memastikan bahwa sudah tidak ada satupun pasukan Jerman. Dan sialnya, saat memasuki sebuah ruangan, mereka terkena jebakan yang dipasang pasukan Jerman. Beruntungnya, mereka berdua selamat. Namun kini mereka harus segera keluar karena ruangan tersebut akan segera runtuh. Mereka pun berhasil keluar dan tanpa membuang waktu, mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju Resimen kedua yang berada di hutan Croix-les, sebelah tenggara kota Ekos, Prancis. Menit demi menit mereka lewati, hingga akhirnya mereka sampai di sebuah wilayah tanah tak bertuan. Dan tak lama berselang mereka melihat 3 pesawat yang sedang terlibat pertempuran, di mana 2 diantaranya merupakan pesawat Inggris sama seperti mereka, sedangkan yang satunya merupakan pesawat musuh milik Jerman. Pertempuran di udara tersebut dimenangkan oleh 2 pesawat milik Inggris. Namun sialnya, pesawat musuh milik Jerman yang berhasil dikalahkan justru mengarah jatuh ke tempat Black dan Scofield. Tapi syukurnya mereka berdua berhasil selamat. Mereka sempat menolong pilot Jerman, meskipun notabene-nya pilot tersebut adalah musuh mereka. Namun kebaikan mereka justru dimanfaatkan, di mana Black tiba-tiba ditikam oleh pilot Jerman tersebut. Inilah mengapa dalam perang terkadang kebaikan kita akan membunuh kita sendiri. Musuh tetaplah musuh, dan manusia memang bisa menjadi sekejam itu dan sebangsat itu. Pada akhirnya pilot Jerman tersebut pun tewas setelah ditembak oleh Scofield. Black mengalami luka yang parah di bagian perutnya. Tidak ingin kehilangan sahabatnya, Scofield berusaha keras untuk menolongnya. Tapi semua itu nampak sia-sia. Parahnya luka yang dialami oleh Black membuatnya tidak bisa bertahan. Black pun tewas, dan kini Scofield hanya seorang diri, serta harus tetap melanjutkan misinya meskipun hatinya hancur. Melihat sahabat terbaiknya tewas, dia benar-benar hampir putus asa. Dia sangat sedih dan terpukul, dan saat sedang memindahkan jasad dari Black, tiba-tiba pasukan Inggris lainnya datang serta langsung membantu Scofield. Scofield kemudian ditawari oleh sang sersan untuk ikut dengan pasukannya.
karena kebetulan pasukannya akan melewati kota Ekos. Scofield pun akhirnya ikut dengan pasukan itu, meskipun ia belum sempat menguburkan mayat sahabatnya itu. Scofield yang tidak memiliki banyak waktu harus memisahkan diri dari pasukan sersan, karena jembatan yang menuju ke kota Ekos mengalami kerusakan dan tidak bisa dilewati oleh truk. Oleh karenanya mereka harus merubah rute dan itu akan waktu yang cukup lebih lama. Sedangkan Scofield sendiri memiliki jatah waktu hanya sampai sebelum matahari terbit. Karena jika sampai matahari terbit dia belum sampai dan menyampaikan pesannya, maka seluruh pasukan Resimen 2 Devon akan terbantai oleh Jerman. Dengan begitu berhati-hati, Scofield melintasi jembatan rusak tersebut. Namun tiba-tiba ia mendapatkan serangan misterius dari tentara Jerman dengan kemampuan dan keberanian yang luar biasa. Scofield pun berhasil menghabisi tentara Jerman tersebut meskipun ia nyaris tewas jikalau tidak ada helm di kepalanya. Kepala bagian belakangnya pun bocor akibat dia terjatuh dan terbentur. Scofield sempat tak sadarkan diri karena insiden tersebut. Setelah merasa agak baikan, Scofield pun melanjutkan perjalanannya dan kini ia mulai memasuki kota Ekos. Meskipun sudah mulai dekat dengan tujuannya yaitu hutan Roseless, tempat Kolonel Mackenzie beserta Resimen Devos kedua berada, namun perjalanan kali ini tidak mudah. Scofield beberapa kali bertemu dengan tentara Jerman yang sedang berpatroli di wilayah tersebut. Scofield yang tidak memiliki amunisi yang memadai dan juga hanya seorang diri memutuskan untuk bersembunyi di sebuah ruangan. Dan di sana, ia bertemu dengan seorang wanita Perancis yang ternyata sedang merawat seorang bayi. Scofield tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Ia langsung menanyakan lokasi hutan Roseless kepada si wanita Perancis tersebut, dan ternyata letak hutan berada di seberang sungai. Setelah luka di bagian kepalanya diobati, Scofield yang terus berpacu dengan waktu bergegas pergi menuju hutan tempat Kolonel Mackenzie beserta resimen kedua berada. Dengan begitu berhati-hati, Scofield pun mulai melanjutkan perjalanannya untuk kesekian kalinya. Dengan perjalanan ini, ia kembali bertemu dengan beberapa tentara Jerman. Tapi luar biasanya, Scofield berhasil kabur dari kejaran tentara Jerman dengan cara melompatkan diri ke sungai yang mengarah ke hutan Roseless. Setelah terombang-ambing terbawa arus sungai, ia pun akhirnya berhasil menepi. Namun mengerikannya di sini, ia melihat tumpukan mayat yang kondisinya sudah sangat mengerikan. Hal itu tentu mengganggu mental Scofield. Ia benar-benar dengan pengertian yang perang selama ini dilihatnya dan dilewatinya. Tapi ia tidak boleh menyerah begitu saja karena masih ada misi yang sangat penting demi nyawa 1.600 rekannya. Dengan pontang-panting ia pun terus berjalan menyusuri hutan sampai akhirnya ia mendengar lagu berbahasa Inggris yang nampaknya berasal dari para tentara pasukan Inggris. Benar saja, nyanyian tersebut ternyata berasal dari para pasukan Inggris yang sebentar lagi akan menuju garis depan guna untuk melancarkan serangan menuju pasukan Jerman. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, pasukan Inggris tersebut ternyata adalah Resimen 2 Devons yang dipimpin oleh Kolonel Mackenzie. Scofield yang mendengarnya pun seketika langsung bergegas untuk menemui kolonel. Tapi untuk menemui Kolonel Mackenzie bukanlah hal yang mudah karena diketahui posisi kolonel berada jauh di depan para tentara pertahan. Kacaunya keadaan dan sulitnya untuk mencapai posisi Kolonel Mackenzie jika melalui parit membuat Scofield akhirnya nekat untuk keluar parit demi bisa sampai ke posisi Kolonel Mackenzie. Tanpa membuang waktu lagi, Scofield pun akhirnya memberikan surat tersebut meski awalnya ia sempat mendapat penolakan dari kolonel. Tapi setelah Scofield menjelaskan dengan detail, akhirnya kolonel pun mau menerima dan membaca surat tersebut. Pada akhirnya, Kolonel Mackenzie pun langsung merintahkan bawahannya untuk menghentikan serangan tersebut dan menyuruh pasukannya segera mundur, dan misi Scofield pun berhasil. Kali ini ia tinggal mencari kakak Black yaitu Letnan Joseph, yang ia akan beritahu tentang kematian Black. Setelah cukup lama mencari, Scofield pun akhirnya bertemu dengan kakak Black. Dengan berat hati, Scofield pun memberitahukan kepada Letnan Joseph bahwa Black telah tewas yang dalam misi bersamanya. Dan film pun rampung. Dari misi ini kita dapat mengetahui bahwa perjuangan menjadi seorang pahlawan tidak melulu kita harus berperang di garis paling depan. Terkadang kita bisa menyelamatkan 1.600 nyawa dengan hanya menyampaikan pesan. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.